Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di situ, semuanya jawab dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, masa harus dikode 2 kali dulu sih baru nge kalau aku salam gimana sih? Nggak apa-apa kak, mungkin lagi pada sibuk yang lain ya. Oh iya. Kan kamu kan di sampingku, tapi masa jawab aja. Kan aku berharap kan salamku dijawab terus aku mendapatkan doa kembali kepadaku gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalkan aku berharap itu berarti aku salam nggak ikhlas nggak sih? Ya bisa jadi dibilang gitu sih kak. Salam aja nggak ikhlas. Iya. Astagfirullah. Itu baru hal paling kecil ya. Betul banget. Berarti namanya siapa mbak? Belum kenalan nih. Kakak dulu dong. Kenalan dulu. Iya. Nama aku ya. Perkenalkan teman-teman, namaku Fathia Azizah, biasa dipanggil Azizah, Cicah banyak banget. Katanya kemarin biasa dipanggil sayang. Oh iya, sayang soalnya udah nggak ada yang manggil sayang, aku jadi lupa, tau nggak sih? Kayak yang udah nggak pernah dengar kayak gitu dipanggil sayang. Mau dong dipanggil sayang. Sama Google Maps mau? Google Maps. Kenapa harus ada Google Maps di antara kita, Rania? Kan kita bisa ini. Emang si Google Maps suka manggil sayang juga? Iya. Kalau iya? kita ini loh yang kita ketik terus dia ngomong, iya sayang gitu. Emang iya? Iya. Baru tahu ya? Coba itu dong. Kayaknya Google Search bukan sih? Ah iya. Ngapain Google Maps manggil sayang coba? Aduh. Ya kan masih satu perusahaan. Oh gitu. Berarti kalau satu perusahaan bisa saling memanggil sayang ya? Iya dong. Oke. Bisa masuk. Nama aku kan udah kenalan tadi nih. Bisa dipanggil Ziza, Cica, Zizau. Iya, gitu orang rumah kalau manggil aku iya. Kayak orang Jawa kali ya? Iya, biasanya kayak susah ngomong Z gitu ya. Paling nggak ngomong Y. Y gitu. Y-nya ya sambil medok gak sih? Iya. Ini kita nanti ngobrolnya pakai gue lo nggak sih? Nggak bisa. Kamu tahu nanti medoknya? Enggak, gue kalau ngomong nggak medok kok. Gue nggak bisa. Kan kelihatan kan? Makanya bukan gue, tapi bukan gue, tapi gue. Oke, gantian dong sekarang dong, kenalan dong. Oke, namaku Rani Kurnia Dewi, biasa dipanggil Rani. Boleh panggil apa aja sih, tapi biasanya emang dipanggil Rani aja gitu. Oh, Rani aja. Ada ajanya gitu ya? Oh, terserah. Berarti kalau aku manggil Rani aja gitu ya? Rani aja. Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Rani aja sama Reza Bukan. Tahu nggak sih kamu ada presenter itu? Tahu dong. Apa sih namanya? Pelawak itu nggak sih? Bukan pelawak kali, presenter kali Ran. Reza Bukan sama Farid aja, tau nggak? Oh iya, benar. Di acaranya Uya Kuya tuh ya? Emang iya? Yang di Uya Kuya Ciripa kali. Oh itu Ciripa tuh bukannya yang kamu jenis ini ya kak? Nggak, udah. Oh iya, oke. Iya, oke teman-teman, sorry yang lanturnya kepanjangan ya. Jadi di sini aku pengen mengediskusiin ya terkait dengan sebuah kata yang namanya itu kajian gitu. Rani pernah dengar nggak yang namanya kajian? Pernah dong, sebagai ya kita wanita muslim kan pasti pernah denger namanya kajian kayak gitu. Nggak cuma wanita muslim doang sih sebenarnya. Iya sih, maksudnya ya kita sendiri maksudnya. Iya, oke. Nah, kajian itu kan ada beberapa macam ya Ran ya? Iya, betul. Bukan kajian sih, lebih ke tepatnya ngaji juga sih. Ngaji itu termasuk kategori kajian juga. Jadi ngaji itu ada yang ngaji Al-Quran, ada yang ngaji kajian. Nah, kajian itu ada yang namanya kita ngedengerin ceramah doang, ada yang mengkaji Al-Quran tafsir, ada yang mengkaji hadis kayak gitu. Nah, di sini tuh pengen tahu aja juga sih Ran, kamu tuh selama ini tuh sering ikut kajian juga nggak sih? Aduh, malu kak kalau saya ditanya gitu. Malu. Ini aku tutupin deh biar nggak malu. Kurang besar itu, bukan saya besar gitu. Jadi kalau ditanya sering kajian apa enggak, jujur aja baru mulai kajian itu tahun ini gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya jujur dari zaman sekolah sibuk sekolah, dari zaman kerja sibuk kerja. Mungkin bukan sibuk sekolah sama kerja ya, lebih tepatnya menyibukkan diri di situ ya. Jadi nggak ada sisa waktu buat kajian kayak gitu. Kajiannya pun paling sekedar dengerin YouTube kayak gitu, baca artikel yang berhubungan sama kayak agama kita kayak gitu aja sih. Berarti kayak scroll sosial media juga gitu ya? Itu pun kan pasti ya nggak yang sesering kita scroll sosial media untuk hiburan kan ya. Oke. Nah itu kalau Rani sama ini tuh ikut kajian di mana tuh Ran? Kan baru-baru akhir-akhir ini ya? Iya betul. Ikut kajian itu pertama di Masjid Baitul Iman.
gitu. Masjid Baitul Iman ya, di sini dong berarti. Betul. Betul. Ini kita tag videonya di Masjid Baitul Iman teman-teman ya. Kalau yang pada nggak tahu Masjid Baitul Iman di mana tuh, di Jalan Untung Suropati nomor berapa guys? Oh, nomor satu. Tepatnya di pertigaan ya Kak Iya, ya? di pertigaan di depan alun-alun Panjangan. Itu alun-alun baru tuh. Iconic landmarknya Panjangan City, guys. Pinggir kali yang sangat mempesona dan eksotis, guys. Siap. Keren. Jadi buat kalian juga nih, promo juga nih buat alun-alun Panjangan, banyak kulinernya tuh. Jadi kalian kalau kulineran di situ tuh, kalau misalkan dengar azan bisa langsung ke masjid di depannya. Mantep kan? Ya, betul. Oke. Nah, itu Rani, kalau kajian di Masjid Baitul Iman tuh seberapa intens seringnya sih? Intens sering maksudnya tuh frekuensinya iya, gitu ya. Frekuensinya. Kalau frekuensinya sih sebelum Ramadan paling seminggu sekali aja sih. Seminggu sekali, tiap hari Kamis kayak gitu. Terus kalau Ramadan ini lumayan sering karena memang ada beberapa kajian, misalnya di hari Senin, di hari Selasa, bener ya? Hari Kamis. Selasa ya? Selasa ada ya? Ada. Oh, Selasa ada. Kita jadwalnya random kayaknya ya? Sesuai kebutuhan, enggak, sesuai jadwal narasumbernya gitu. Iya. Iya, tapi bisa dibilang lebih sering lah daripada sebelum Ramadan kayak gitu. Cuman ikutnya pun juga enggak yang ada terus, karena menyesuaikan waktu yang ada aja kayak gitu. Oh gitu. Oke. Berarti Ramadan itu bisa dibilang membawa berkah karena di bulan Ramadan. Kapan lagi banyak kajian kalau nggak di bulan Ramadan? Iya, bener. Nah, itu Rani, menurut Rani tuh kajian tuh penting nggak sih, Ran? Kalau ditanya kajian penting sih, ya tergantung kita lihatnya. Cuman kalau aku sendiri ngerasa ya, itu penting. Pentingnya karena ya ngaji tuh kayak semacam Google Maps-nya kita lah. Ngasih tahu arahnya yang tujuan kita tuh kemana, dia tuh yang ngasih petunjuk, ini loh kamu tuh harusnya lewat sini kayak gitu. Kalau kita mungkin nggak pakai ngaji itu, ya kita banyak belok kanan kiri kesasar, nggak tahu kemana kan kayak gitu. Oke. Nah, kenapa nih Ran? Aku juga ini sharing aja ya, karena aku sendiri pun juga yang sempat vakum juga terkait kajian, ngaji juga. Kalau ngaji insya Allah masih lah di rumah. Tapi kalau ikut masuk menghadiri majelis taklim itu emang sempat vakum juga beberapa tahun kayak gitu aku tuh. Duh, ada motor tuh, masuk nggak nih? Nggak apa-apa, ini kayak iklan aja. Kita masjidnya deket ini ya, jalan raya kan? Jalan raya nih, ada motor, ada mobil, itu kan di depan situ itu kan sirkuit Mandalika. Aduh, deket banget tuh, jadi kita bisa langsung nonton tuh, ada orang balapan tuh. Tapi nggak malam-malam juga dong. Banyak malah yang malam-malam pada balapan. Itu bukan di sirkuit Mandalika, Kak. Nggak kelihatan, di sana gelap. Oke. Nah, kembali lagi ke laptop ya. Cakep. Jadi nggak pantun. Oh, nggak pantun ya? Cakepin sih? Nggak pantun aja, aku udah cakep. Astagfirullah, masya Allah, tabarakallah. Maafkan aku ya Allah. Balik lagi ya. Nah, ini kan yang kajian itu kan menurut Rani itu kan penting ya. Dan kenapa sih Rani mau kajian sih? Kenapa masih mau kayak gitu? Rani kan udah sibuk nih dengan kehidupan Rani sendiri kayak gitu, kayak yang kerjaan aja jam 7 ya, jam 7 sampai jam 5 ya Rani? Iya. Jam 7 sampai jam 5, belum sampai rumah itu kan udah capek kayak gitu. Enakan kan buat istirahat, rebahan, scroll Instagram kayak gitu. Kenapa sih Rani masih mau gitu loh datang ke masjid? Padahal capek banget kayak gitu. Mungkin berawal dari emang sih kita tuh awal datang ke Allah itu waktu butuh aja ya. Jadi mungkin ada waktu dimana perasaan tuh rasanya nggak tenang buat mikirin hal-hal yang belum terjadi. Kalau anak sekarang mah bilangnya overthinking gitulah Kak. Terus ya coba-coba cari video motivasi, kayaknya sama aja deh. Terus cuman ada hal yang paling manjur lah ibaratnya. Ya kita banyak mendekatkan diri ke Allah kayak gitu. Dari situ kita lebih jadi kayak lebih tenang kayak gitu. Terus ada temen aku nih yang ngajak kajian, ayo orang coba ikut kajian kayak gitu. Jadi kayak tambah ada jalan buat menuju ke sana kayak gitu. Berarti awal mula dari ajakan temen ya. Tapi emang ini sih Ran, jadi kayak kajian itu tuh memang kalau bukan dari diri kita sendiri itu memang susah juga memulainya kayak gitu. Kalau bukan ada faktor X itu juga susah. Aku sendiri juga gitu sebenarnya. Kalau kajian kayak gitu tuh
awalnya yang aku sempat cerita di awal tadi, aku tuh udah mulai males gitu loh berangkat kajian tuh, karena memang di samping temenku juga yang mau aku samperin ke situ juga itu aja, dan sempat sombong juga karena aku base-nya itu dari madrasah aliyah ya, dari madrasah aliyah itu kan hampir tiap hari kan dicekokinnya sama pelajaran agama ya, jadinya tuh kayak yang paling juga yang diterangin itu materinya aja, berulang gitu ya, kayak yang itu juga aku udah ngerti hukumnya kayak gitu kan. Tapi kesombongan itu ternyata tuh memang Allah itu kayak menutup hati kayak gitu loh. Jadinya tuh apa namanya, ternyata tuh walaupun kamu udah ngerti itu aturannya, ketika kamu nggak yang terus belajar itu kayak kamu nggak ada ngingetin gitu. Kayak ada yang kosong kayak gitu. Apa sih yang lo kejar kayak gitu? Apa sih yang kamu kejar di dunia ini kayak gitu loh. Jadinya kayak yang apa namanya, kita bingung juga kayak gitu. Dalam hati tuh aku tuh udah ngerti, tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu kan. Jadi ngaji atau kajian tuh ya walaupun kita udah tahu tapi ada semacam pengingat gitu ya Kak. Pengingatnya mungkin kita lupa karena kan nggak semua ilmu bisa kita tampung semua kan. Tapi kalau kita ikut ngaji ya insya Allah banyak yang lebih masuk lagi, lebih apa ya, lebih terukir lah di memori kita kayak gitu. Terus kajian juga kan kita ketemu banyak teman-teman yang baik nih insya Allah kayak gitu. Nah dari situ kita ketemu circle yang positif juga. Dari circle yang positif kita juga ya kalau kita mau ke hal-hal yang negatif banyak yang ngingetin lah insya Allah kayak gitu. Oke. Berarti selain dapet itu juga ya poin yang kedua ya, kita ada yang ngingetin, terus kita masuk ke circle positif juga kayak gitu. Padahal walaupun jujur aja sih sebenarnya kita itu masih dalam krisis remaja sih sebenarnya ya kan. Rani tahu sendiri kan kajian kita itu paling enggak yang datang 10 orang aja itu termasuk udah bagus banget kayak gitu. Nah, itu salah satu ladang juga buat teman-teman yang ada di luar sana, ayolah ikut kajian dimanapun kalian berada kayak gitu. Baik itu secara, kalau bisa secara offline ya, karena apa namanya, kajian secara offline itu sebenarnya menyambung tali silaturahmi juga seperti itu. Terus lebih asik ya kalau naik jawab ya Kak ya. Bener. Jadinya kalian kalau misalkan live itu kan kalian ngetik tuh aja masih ketumpuk-tumpuk chatnya yang lain. Kalau live kan langsung tahu kayak gitu loh. Belum lagi pas jawab ada lag-lagnya kan, jadi kayak apa sih tadi jawabannya kayak gitu kan. Betul. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke season kedua. Nanti teman-teman tetap stay tune, like, comment, share, and subscribe. Ajak teman-teman kalian semuanya untuk join, untuk nonton video ini, oke? Terima kasih Rani untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.